Hari demi hari, Arman mulai sering datang ke taman itu. Bukan karena minuman Laras, tapi karena kehadirannya. Laras selalu menyapa dengan senyum yang sama, tanpa tuntutan, tanpa kepentingan. Kejatuhan sang bos kaya. Dulu, nama Arman Wijaya dikenal sebagai simbol kesuksesan. Ia adalah bos kaya raya yang memiliki gedung-gedung tinggi, mobil mewah, dan kekuasaan yang membuat banyak orang menunduk hormat. Setiap pagi ia bangun di rumah besar dengan pelayan yang siap melayani segala kebutuhannya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Arman jarang tersenyum. Hidupnya hanya berputar pada angka, kontrak, dan ambisi tanpa henti. Segalanya berubah dalam waktu singkat. Krisis ekonomi, pengkhianatan rekan bisnis, dan keputusan investasi yang salah membuat perusahaannya runtuh. Satu persatu aset disita, rekening dibekukan, dan namanya yang dulu dipuja kini menjadi bahan gunjingan. Sahabat-sahabatnya menghilang, teleponnya tak lagi berdering. Dalam hitungan bulan, Arman kehilangan segalanya. Rumah megahnya dilelang, mobil mewahnya ditarik paksa. Ia berpindah ke sebuah kamar sempit di pinggiran kota. Setiap malam, ia duduk menatap langit-langit usang, bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana hidupnya bisa jatuh sedalam ini. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, melainkan hilangnya harga diri. Arman merasa gagal sebagai pria, sebagai pemimpin, dan sebagai manusia. Ia menutup diri dari dunia, jarang keluar kamar, dan hidup dengan rasa putus asa. Di titik terendah hidupnya, Arman tak pernah menyangka bahwa sebuah pertemuan sederhana akan mengubah segalanya. Hidup dalam keterpurukan. Hari-hari Arman berlalu tanpa tujuan. Ia bangun siang, makan seadanya, lalu kembali berbaring menatap ponsel kosong tanpa pesan. Dunia yang dulu memujanya, kini seolah tak mengenalnya. Di jalan, tak ada lagi senyum hormat, hanya tatapan biasa yang terasa asing baginya. Untuk pertama kalinya, Arman merasakan bagaimana hidup tanpa uang dan pengaruh. Ia harus menghitung setiap rupiah, menahan lapar, dan menelan gengsi untuk bertahan. Kadang ia berdiri lama di depan warung makan, hanya menghirup aroma masakan tanpa berani masuk. Luka batinnya jauh lebih dalam. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menyesali kesombongan masa lalu. Setiap malam, bayangan kegagalan menghantuinya. Tidurnya gelisah, pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan takut akan masa depan. Suatu sore yang hujan, Arman duduk termenung di bangku taman kecil dekat kosnya. Pakaiannya sederhana, wajahnya kusut, tak ada lagi aura bos besar yang dulu disegani. Di sanalah, takdir mulai bergerak pelan, mempertemukannya dengan seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan berarti besar dalam hidupnya. Pertemuan dengan gadis sederhana. Di tengah gerimis, seorang gadis datang membawa payung lusuh. Namanya Laras, gadis sederhana yang bekerja sebagai penjual minuman hangat di sekitar taman itu. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana, namun matanya mencarkan ketulusan yang jarang ditemui. Melihat Arman yang basah kuyup dan tampak lelah, Laras menghampirinya tanpa rasa curiga. Ia menawarkan segelas teh hangat dengan senyum tulus. Awalnya Arman menolak, gengsinya masih tersisa. Namun dinginnya hujan dan hangatnya perhatian Laras membuatnya luluh. Mereka duduk bersebelahan, berbincang ringan. Laras tak bertanya tentang masa lalu Arman, tak menilai dari penampilannya. Ia hanya mendengar. Untuk pertama kalinya setelah lama, Arman merasa dianggap sebagai manusia, bukan sebagai bos atau pecundang. Tanpa disadari, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Arman. Ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang, sesuatu yang perlahan mulai mengisi kekosongan di jiwanya. Cinta yang tumbuh diam-diam. Hari demi hari, Arman mulai sering datang ke taman itu, bukan karena minuman Laras, tapi karena kehadirannya. Laras selalu menyapa dengan senyum yang sama, tanpa tuntutan, tanpa kepentingan. Laras mendengarkan cerita Arman, tentang kegagalannya, tentang rasa takut dan penyesalannya. Ia tidak menghakimi, ia hanya berkata, "Setiap orang berhak jatuh, Mas, yang penting mau bangkit." Kata-kata sederhana itu menancap dalam hati Arman.
ia mulai merasa hidupnya masih memiliki arti. Laras mengajarkannya melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, tentang syukur, kerja keras, dan ketulusan. Tanpa disadari, cinta tumbuh perlahan, bukan cinta yang berapi-api, melainkan cinta yang menenangkan. Arman mulai tersenyum lagi, mulai merawat dirinya, dan perlahan bangkit dari keterpurukan. Luka lama dan ketulusan yang tak pernah pergi. Meski senyum Arman mulai kembali, luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan napas berat, mimpi buruk tentang masa kejayaannya yang hilang. Rasa bersalah dan malu masih sering datang tanpa diundang. Arman kerap merasa dirinya hanyalah beban bagi Laras, seorang pria gagal yang tak punya apa-apa. Namun Laras selalu hadir dengan caranya sendiri. Ia tidak pernah menuntut penjelasan panjang atau janji masa depan. Saat Arman terdiam, Laras duduk di sampingnya. Saat Arman bicara, Laras mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketulusannya tidak dibuat-buat, tidak pula bergantung pada keadaan Arman. Suatu hari Arman berkata lirih, "Aku bukan siapa-siapa lagi." Laras menatapnya lembut dan menjawab, "Mas tetap manusia yang berharga, dengan atau tanpa harta." Kalimat sederhana itu mengguncang hati Arman. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai bukan karena prestasi atau kekuasaan, melainkan karena dirinya apa adanya. Ketulusan Laras perlahan menjadi obat bagi luka yang selama ini ia sembunyikan. Langkah kecil menuju kebangkitan. Didorong oleh kepercayaan Laras, Arman mulai berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Ia menerima pekerjaan sederhana sebagai pegawai gudang, pekerjaan yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Tangannya yang dulu hanya menandatangani kontrak, kini harus mengangkat barang dan berkeringat. Awalnya rasa malu sering muncul. Ada kalanya Arman hampir menyerah. Namun setiap kali ia pulang dengan tubuh lelah, Laras menyambutnya dengan senyum hangat dan kata-kata penyemangat. Ia tidak memuji berlebihan, tapi menunjukkan kebanggaan yang tulus. "Pelan-pelan saja, Mas. Yang penting jujur dan bertahan," kata Laras. Hari demi hari, Arman belajar kembali arti kerja keras dan kerendahan hati. Ia mulai menghargai hal-hal kecil, makan bersama, tawa sederhana, dan ketenangan malam tanpa tekanan. Kepercayaan dirinya tumbuh bukan karena kekayaan, melainkan karena ia merasa berguna. Bersama Laras, Arman bangkit, bukan sebagai bos besar, tetapi sebagai pria yang berani memulai dari nol dengan hati yang lebih bersih. Godaan masa lalu dan pilihan hati. Ketika hidup Arman mulai stabil, masa lalu kembali datang mengetuk. Seorang mantan rekan bisnis menemuinya secara diam-diam, menawarkan jalan cepat untuk kembali kaya. Namun tawaran itu penuh dengan tipu daya dan ketidakjujuran, cara lama yang dulu menjerumuskannya. Arman bimbang. Dalam benaknya, bayangan hidup mewah kembali muncul. Ia teringat kamar kos sempit, pakaian sederhana, dan hidup yang serba pas-pasan. Namun di sisi lain, terlintas wajah Laras dan ketenangan yang kini ia rasakan. Ia menceritakan semuanya pada Laras. Gadis itu terdiam sejenak, lalu berkata lembut, "Aku tidak bisa memilihkan untuk Mas, tapi apapun pilihan Mas, lakukan dengan hati yang bersih." Malam itu Arman merenung panjang. Akhirnya ia menolak tawaran tersebut. Keputusan itu terasa berat, namun hatinya damai. Laras memeluknya dengan mata berkaca-kaca. Bangga bukan karena Arman menolak uang, tapi karena ia memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Cinta yang menyembuhkan dan menguatkan. Waktu berjalan pelan namun pasti. Hidup Arman dan Laras tetap sederhana, jauh dari gemirlap masa lalu Arman. Namun setiap hari diisi dengan kejujuran, kerja keras, dan saling menguatkan. Arman mulai menabung, bermimpi kecil, dan membangun masa depan dengan cara yang benar. Arman kini memahami bahwa kebangkrutan dulu bukanlah kutukan, melainkan pelajaran. Jika ia tidak jatuh, ia tak akan pernah mengenal cinta yang tulus. Laras hadir bukan untuk mengubah hidupnya dengan uang, melainkan dengan keikhlasan dan kesabaran.
Suatu sore di taman tempat mereka pertama kali bertemu, Arman menggenggam tangan Laras. Ia berterima kasih telah menyembuhkan jiwanya yang hancur. Laras hanya tersenyum, berkata bahwa cinta sejati memang seharusnya saling menyembuhkan. Arman bukan lagi bos kaya, namun ia merasa jauh lebih kaya dari sebelumnya. Kaya akan makna, ketenangan dan cinta yang tulus. Dan disitulah ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku temukan